Vina terus berlari dari kejaran seseorang. Suasana pesta membuat orang-orang tidak peduli kepada keadaan sekitar. Vina dikejar oleh seseorang yang memakai hoodie. Dalam keadaan mendesak, Vina mencoba untuk menelpon seseorang, namun tidak ada tanggapan. Vina pun mengirimkan sebuah pesan. Vina terus berlari hingga ke bagian atap gedung. Seseorang yang mengejarnya meminta ponsel Vina, tapi Vina tidak mau memberikannya. Karena panik, Vina tidak sadar jika dia sudah berada di ujung atap gedung. Dan Vina pun terjatuh dari ketinggian 50 meter. Leni, seorang wanita muda berumur 19 tahun, memutuskan untuk pindah ke Universitas Jaya yang ada di kota Benoa dikarenakan sang ayah dipindah tugaskan dari kantornya. Leni yang merupakan siswa berprestasi di bidang olahraga lari dapat masuk ke universitas dengan beasiswa. Jarak tempuh antara tempat tinggalnya yang sekarang dengan universitas memerlukan waktu hingga 1 jam. Maka dari itu, atas izin dari orang tuanya, Leni akan tinggal di asrama. Sang ibu bernama Mila dan sang ayah bernama Randy sangat menyayangi Leni, karena dia adalah anak tunggal. Hari ini, Leni akan diantar oleh Mila ke Universitas Jaya. Sekalian Mila juga ingin melihat-lihat keadaan universitas serta asrama yang akan ditempati anaknya itu. Sesampainya di universitas, seorang asisten dosen bernama Dani yang akan memandu Leni serta Mila untuk melihat-lihat tata letak universitas. Dimulai dengan ruangan kelas, laboratorium, hingga kantin di Universitas Jaya. Setelah selesai melihat ruangan dan fasilitas apa aja yang ada di universitas, waktunya Dani mengantarkan Leni ke gedung asrama yang berada di lantai 3. Kamu menempati kamar nomor berapa? Aku di kamar 304. Setelah mendengar nomor kamar yang disebutkan, ekspresi Dani terlihat seperti orang yang kaget, namun dia tidak berkomentar apapun. Leni dan Mila merasa kebingungan atas perubahan ekspresi Dani. Apakah ada masalah dengan kamar tersebut? Oh, tidak. Tidak ada masalah apapun. Sesampainya di depan kamar, Dani mengetuk pintu kamar sambil berbicara kepada Leni dan Mila. Biasanya, dalam satu kamar akan ditempati oleh 4 orang. Tapi kamar 304 sekarang baru diisi oleh 2 orang siswi. Pintu kamar dengan nomor 304 terbuka dan tampaklah seorang mahasiswi cantik dan tinggi bernama Bella. Bella menyapa mereka dengan ramah. Hai Dan, apa dia yang akan jadi teman kamarku yang baru menggantikan Vina? Iya, perkenalkan, dia Leni. Leni dan Bella sambil berjabat tangan untuk saling berkenalan. Mereka masuk ke kamar yang terlihat tidak terlalu luas. Ada 1 kamar mandi kecil, 2 lemari pakaian, dan 2 meja belajar, serta 2 ranjang bertingkat. Mila sedikit berbisik kepada Leni. Sepertinya tempat ini cukup nyaman dan teman kamarmu terlihat ramah. Leni hanya tersenyum mendengar perkataan ibunya. Sebenarnya masih ada 1 orang lagi, tapi dia belum kembali ke asrama. Mungkin dia akan pulang sedikit lebih malam. Dani juga mengatakan jika membutuhkan bantuan atau ada keluhan, Leni bisa menghubunginya secara langsung. Dirasa cukup untuk menemani Leni, Mila pun pamit untuk pulang dan meninggalkan anaknya di asrama. Begitu juga dengan Dani. Dani ikut keluar dari kamar bersama Mila. Pada saat Leni hanya berdua saja dengan Bella, Leni melontarkan pertanyaan yang sedari tadi membuatnya penasaran. Bella, aku mau tanya tentang Vina. Kenapa dia sudah tidak tinggal di kamar ini? Apakah dia sudah lulus? Atau disuruh pulang ke rumahnya? Bella tidak langsung menjawab. Dia terlihat bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Leni. Namun Bella tahu bahwa Leni pasti akan mendapat berita tentang Vina. Sebenarnya, Vina baru meninggal 7 hari lalu. Hah?
Apa? Kenapa meninggal? Dia mengalami kecelakaan. Pada saat pesta akhir minggu, dia terjatuh dari atap gedung. Tidak ada yang mengetahui penyebabnya, tahu-tahu orang-orang udah ngeliat dia jatuh gitu aja di dekat taman. Lenny terkejut mendengar kejadian tersebut. Tapi dia tidak bertanya lagi. Takut, tentu saja, baru hari pertama menginjak asrama ini, dia dikejutkan dengan berita seorang mahasiswi ditemukan tewas terjatuh dari atap gedung, dan ranjang yang sekarang dia tempati itu merupakan ranjang bekas mahasiswi tersebut. Jika ibunya tahu tentang berita ini, apakah ibunya tidak akan khawatir? Mila merupakan ibu yang protektif kepada anaknya. Lenny bisa tinggal di asrama pun karena tidak ada pilihan lain, daripada harus lelah bolak-balik pulang pergi dari universitas ke rumah. Mila juga meminta Lenny agar sering memberi kabar dan menceritakan kegiatan belajarnya di Universitas Jaya. Kemudian, datanglah satu siswi yang menempati kamar 304. Siswi tersebut bernama Anggi. Namun, sifat Anggi berkebalikan dari Bella. Anggi masuk ke kamar dan hanya sebentar melirik Lenny tanpa berniat untuk mengajak Lenny berkenalan. Lenny mencoba untuk menyapa Anggi. Namun, Anggi buru-buru memakai earphone dan tidak memperdulikan Lenny. Dia Anggi. Maaf ya, orangnya memang agak cuek dan suka menyendiri. Abaikan saja dia. Lenny hanya menghela nafas dan mengangguk. Tidak berniat untuk mendekati Anggi lagi. Mungkin lain waktu, Lenny akan mencoba untuk berkenalan dengan Anggi. Keesokan harinya, Lenny sudah bersiap untuk memulai kegiatan kuliah untuk pertama kalinya di Universitas Jaya. Lenny mengambil jurusan psikologi. Tampaklah siswa-siswi yang berbondong-bondong memasuki kelas. Kemudian, seorang dosen lelaki berwajah tampan dan karismatik masuk ke dalam kelas. Dosen itu bernama Chris. Chris melihat ke arah Lenny dengan ekspresi seperti menilai penampilan Lenny. Karena saat ini, Lenny berpakaian tertutup seperti seragam olahraga yang kurang menarik di matanya. Chris memulai pelajaran untuk hari ini. Kemudian, Chris melontarkan pertanyaan kepada mahasiswanya. Tak ada satupun yang berniat untuk memberikan jawaban. Maka Lenny dengan percaya diri mengangkat tangannya karena dia ingin menjawab pertanyaan tersebut. Lenny harus aktif dalam pelajaran dan harus mendapat nilai yang bagus agar dia bisa terus mendapat beasiswa. Silahkan menjawab, Nona. Aku Lenny, sir. Iya, Nona ini. Chris mengizinkan Lenny untuk memberikan jawaban. Lenny menjawabnya dengan tegas dan benar. Chris berjalan mendekati Lenny. Jawabanmu tepat, Nona Lenny. Tapi, mari kita lihat apakah kamu mampu mendapat nilai bagus atas tugas yang akan aku berikan dengan penampilanmu seperti ini. Lenny mengernyitkan dahinya mendengar perkataan sang dosen. Lenny merasa jika Chris tidak menyukai dirinya, atau mungkin tidak menyukai outfit yang saat ini dia gunakan. Pelajaran hari ini usai, dan Lenny memutuskan untuk kembali ke asrama. Ketika Lenny sampai di depan kamar asramanya, dia melihat bahwa kamar tersebut tidak dalam keadaan tertutup. Dan ketika Lenny masuk, dia melihat seseorang dengan memakai hoodie dan masker sedang membongkar kamar tersebut seperti mencari sesuatu. Hei, siapa kamu? Kedatangan Lenny membuat orang asing itu terkejut dan memutuskan untuk berlari keluar. Tapi Lenny lebih dulu menghadangnya. Lenny melihat sebuah gunting di meja belajar dan tanpa berpikir panjang, Lenny meraih gunting tersebut dan menusuk orang asing tersebut. Sayangnya, kekuatan Lenny tidak sebanding dengan orang asing yang dia yakini berjenis kelamin lelaki. Jadi, Lenny terjatuh karena didorong dan orang asing itu berhasil meloloskan diri. Siapakah lelaki itu? Apa yang hendak dia curi di kamar 304? Apakah ini sebuah teror? Kalau kamu punya teori, silahkan ketik komentarmu ya. Jangan lupa nonton episode selanjutnya hanya di channel Cerita Vincat. Kalau kamu penasaran, subscribe channel ini yuk. Terima kasih sudah menonton.